Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas proyek akhir. Sebelumnya, perkenalkan saya Raihan dari NRP 25. Saya Rahim dari NRP 8. Saya Fadil dari NRP 6. Nah, kali ini kelompok kita akan menjelaskan tentang proyek mata kuliah teknik kontrol industri yang sudah kelompok kita buat, yaitu sistem fuel pump otomatis pada kapal. Jadi ini adalah hasil dari proyek yang sudah kelompok kita buat, yaitu sistem monitoring dan pengotomatisan dari fuel pump untuk kapal. Nah, kotak ini tuh kita asumsikan sebagai lambung kapal. Nah, sistem ini tuh dirancang supaya kapal tidak tenggelam, supaya air tidak masuk pada lambung. Nah, biasanya pada lambung kapal itu ada air, entah itu dari ombak atau dari kebocoran yang mengakibatkan kapal bisa tenggelam. Nah, di sini ketika tombol on dinyalakan, lampu indikator sistem on nyala dan ada lampu indikator bahwa lambung sedang baik-baik saja atau lambung aman. Lalu di sini kita juga ada tiga water level sensor. Kita menggunakan jenis float switch atau saklar pelampung. Nah, dua saklar di bawah ini kita asumsikan sebagai float switch seperti di atas karena kita keterbatasan biaya untuk membelinya. Nah, kita simulasikan ketika air sudah mencapai float atau sensor yang low, lampu indikator low akan nyala, lalu air akan masuk ke yang tengah-tengah, lampu indikator mid juga nyala. Lalu ketika float sudah nyampe di atas, pompa akan nyala, kita akan menyedot, lalu dia mati. Jadi ini tuh kayak berurutan. Ketika ini nyala, pompa akan menyala, lalu air akan otomatis terkuras hingga dia menyentuh saklar mid ini, dia akan off, yang low juga off, lalu sistem akan off. Lalu ini juga ada di sini kita ibaratkan sebagai core atau thermal overload yang dipasang pada motor yang dipompa sini. Kita asumsikan seperti itu. Karena apa? Karena kita mengantisipasi supaya pompa jika dia menyedot air itu pasti dia akan sedot seperti entah itu rumput laut atau sampah-sampah yang lain, hingga mengakibatkan pompa juga akan bekerja lebih keras. Nah, ketika pompa bekerja lebih keras, otomatis akan terjadi inrush current atau arus yang akan melonjak. Nah, arus yang melonjak ini tuh sangat bahaya. Maka dari itu kita pasang di sini saklar yang kita ibaratkan sebagai tor atau melindungi ketika arus sudah melonjak tinggi dan pompa panas, dia akan aktif. Kita seperti ini. Kita nyalakan, lalu air masuk, indikator nyala, ini nyala, lalu pompa ini kita nyala kan. Nah, ketika ada hambatan di pompa, tor akan nyala. Nah, dua lampu ini kita asumsikan seperti yang lampu merah ini, kita lampu indikator ada sistem yang gagal atau lampu fault. Nah, lampu yang hijau ini kita ibaratkan sebagai pompa backup atau pompa cadangan. Nah, seperti itu. Untuk lampu di sini tuh kita ibaratkan sebagai lampu untuk maintenance. Nah, kita menggunakan counter untuk menghitung seberapa sering pompa itu nyala. Nah, kalau semisal pompa itu sering menyala, berarti kita para engineer yang di kapal itu bisa mengetahui apakah di kapal di lambungnya itu ada kebocoran atau ada yang bagaimana bocor. Nah, makanya itu bisa diperbaiki. Makanya kita pasang lampu di sini sebagai untuk seberapa sering pompa itu menyala atau bahaya pada lambung itu sendiri, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem monitoring PC dari kelompok kami menggunakan Node-RED. Di sini ada sistem yaitu memasukkan
monitor on. Lalu yang kedua ada indikator ketinggian air, ada low, mid, high atau warning. Dan yang ketiga ada thermal overload relay, bisa disebut dengan TOR. Terdapat motor backup dan fault. Kita di sini tidak memunculkan semua output dikarenakan keterbatasan dari output ATPK itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam prakteknya. Untuk yang pertama kita akan menyalakan sistem terlebih dahulu. Dari sistem dinyalakan, maka monitor di sini akan menyala. Yang warna hijau menandakan kalau ini sedang menyala. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam sensor ketinggian airnya. Ketika low dinyalakan, maka di sini akan juga ikut menyala. Lanjut ke mid juga ikut menyala. Lanjut ke high. Ketika high menyala akan ikut menyala, dan mid, low juga ikut mati. Dan kita akan lanjut ke sistem tornya. Ketika tor dinyalakan, maka motor backup dan fault juga menyala, yang menandakan kalau sedang ada overload atau ada problem dalam pompanya. Segitu saja demo dari project akhir kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. sukses.